Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kami mau adik-adik siapkan Alkitab, buku anak Tuhan, alat tulisnya dan persembahannya. Sudah? Kalau semuanya sudah disiapkan, jangan lupa juga ya adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. Bait yang pertama dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memuji Tuhan lagi sambil kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan.
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, bacaan Mazmur pada pagi hari ini kita mau baca dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 kita baca bersama-sama yang diberi judul hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama." Yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai di sini bacaan Mazmur. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 149. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Bait yang pertama dan kedua. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan, kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Adik-adik, mari siapkan Alkitabnya. Kita membaca Alkitab, kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu
pada pagi hari ini. Tuhan tolong kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Kiranya apa yang kami dengarkan lewat firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami lakukan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita baca bersama-sama kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6. Surat Yohanes yang kedua. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua hari ini? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Oke, hari ini Kak Melani mau bercerita seperti tadi yang sudah di dalam Alkitab ya. Tapi sebelumnya Kak Melani mau nunjukin gambar ini dulu. Adik-adik ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, kira-kira ini gambar perbuatan baik atau tidak baik? Kalau misalnya ini perbuatan yang tidak baik, apakah kita harus menirukannya atau kita tidak boleh menirukannya? Iya, puji Tuhan, itu gambar yang tidak baik dan kita tidak boleh untuk melakukan perbuatan tersebut. Sama seperti yang tadi kita baca di dalam Alkitab, kalau waktu zaman pemerintahannya Bapak Yohanes atau yang kita tahu tadi disebutnya penatua Yohanes, itu juga banyak kejahatan adik-adik, yaitu satu, penganiayaan. Penganiayaan itu berbuat jahat atau berbuat kasar terhadap orang lain. Nah, yang kedua juga ajaran sesat. Jadi ada beberapa orang yang mengajar ajaran sesat tentang Tuhan Yesus. Makanya banyak orang yang tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Tapi yang tadi kita baca juga, Pak Yohanes mengingatkan kita untuk
supaya kita tidak mengikuti perbuatan tersebut. Bapak Yohanes di sini tadi dibilangnya kita harus tetap setia dan melakukan perbuatan yang baik adik-adik. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dengan baik, ketika melakukan perbuatan itu dengan setia, maka wujud nyata dari itu adalah kita berarti mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita berarti kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik ada yang tahu nggak nih contoh mengasihi sesama kita misalnya? Ini apa? Ya, ketika kita bermain, ketika kita di sekolah, atau ketika kita dalam waktu tertentu bertemu dengan saudara atau teman-teman, kita tidak boleh memilih-milih. Ih, kamu rambutnya keriting ya? Ih, kamu badannya gendut ya? Tidak boleh adik-adik. Kita harus berteman dengan semua orang. Yang kedua nih, apa ini? Nah, seperti tadi yang dibilang, ih kamu kok badannya gendut sih? Kamu kok rambutnya keriting sih? Nah, tidak boleh adik-adik. Itu berarti artinya seperti yang sekarang ini nih lagi terkenal apa? Bully atau bullying. Berarti kita menjelekkan orang lain atau kita mengejek orang lain. Bisa dari medsos. Bolehkah kita mengikuti itu? Anak Tuhan Yesus tidak boleh mengikuti itu. Berarti kita harus menjauhinya ya. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi, selain kita mengasihi juga sesama kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Misalnya nih adik-adik, sekarang adik-adik lagi ngikutin IMPA kan via YouTube? Nah, ketika adik-adik mengikuti IMPA saat ini, adik-adik tetap fokus ke IMPA atau adik-adik sambil main gadget? Ntar dulu kameranya lagi bitain firman, nanti aja. Aku skip dulu, aku lanjut mainnya. Atau tetap mengikuti duduk manis, duduk dengan rapi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan adik-adik yang kedua ya, tetap dari awal sampai akhir mengikuti ibadah ini, ya kan? Oke, terus apalagi ya contohnya ya? Misalnya Mama Papa juga suka ibadah kan hari Rabu tuh. Adik-adik suka mengikuti nggak? Wah, nggak usah lah Kak. Itu kan ibadah Mama Papa. Itu kan ibadah keluarga. Jadi adik-adik juga harus mengikuti sama seperti kayak ibadah yang lainnya. Itu salah satu contoh sikap taat kita kepada Tuhan Yesus. Tapi kan Tuhan Yesus nggak lihat. Benar nggak lihat? Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Adik-adik mau beribadah atau mau bermain? Pilih mana? Oke, adik-adik. Jadi, kalau waktu dulu ada siapa tadi? Bapak Penatua Yohanes. Kalau misalnya ada yang berbuat jahat atau ada yang mengajarkan ajaran sesat, Bapak Yohanes yang mengingatkan waktu itu jemaatnya, ya kan? Nah, kalau sekarang ini, misalnya di rumah, kalau kita salah atau kita melakukan sesuatu yang salah, biasanya mama papa kita juga pasti mengingatkan. Atau nggak harus mama papa loh, kadang adik kita yang lebih kecil juga suka mengingatkan. Boleh nggak? Boleh, karena semua orang pasti dipanggil Tuhan untuk mengingatkan kita, ditegur sama Tuhan melalui kalau di rumah misalnya orang tua atau oma opa atau adik juga bisa kan, atau mungkin ada mbak yang di rumah juga tahu itu nggak boleh, itu salah. Kalau di sekolah biasanya kita diingatkan oleh ibu guru. Taat kepada Tuhan Yesus, kita juga taat kepada mama papa atau orang tua yang lebih tua kepada kita. Jadi kita juga harus nurut sama mereka, ya kan? Nah, jadi bukan hanya mengasihi saja, tapi kita juga harus. Kok bisa, Kak? Misalnya adik-adik udah baik nih sama teman adik-adik, udah ngasih makan,
Misalnya adik-adik naik pengemis, adik-adik kasih. Atau misalnya adik-adik lagi membantu orang tua yang ada di luar, adik-adik membantu. Tapi ketika di rumah, adik-adik melawan mama papa, atau marah sama papa papa, atau berbohong sama mama papa, tidak boleh. Harus satu paket. Kita harus mengasihi sesama kita. Tapi kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Contoh ketaatannya tadi. Nanti kita mendengarkan Bapa dan Mama. Oke? Taat dan kasih itu harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Advent yang kedua. Mari kita terapkan kasih Tuhan Allah sambil menanti kedatangannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dadah! Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan dan mengingatkan kami untuk saling mengasihi dan taat kepadamu. Biarkan firman itu Tuhan menetap di hati kami dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami dan kami bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau doa syafaat. Mari kita lipat tangannya dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk kami dimampukan Tuhan hidup saling mengasihi, baik mengasihi terutama kepada Tuhan maupun mengasihi kepada sesama kami. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk kami dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani hidup yang baik, yang berkenan kepadamu. Tuhan, berkatilah kehidupan kami di dalam ibadah kami, agar kiranya kami anak-anak-Mu selalu diberikan kekuatan untuk kami tetap rajin untuk mengikuti ibadah IMPA ini di setiap hari Minggu. Tuhan, berkatilah juga untuk orang tua kami, mama dan papa kami, biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka, dan Tuhan berkati kehidupan keluarga kami yang lainnya, baik oma, opa, saudara-saudara kami. Tuhan berkati semuanya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami, pendidikan kami, biarlah di dalam perjalanannya Tuhan berkati. Tuhan berikan kepada kami hikmat di dalam kami menempuh jenjang pendidikan kami di bangku sekolah. Berkati teman-teman kami, berkati guru-guru kami,
Biarlah kiranya juga Tuhan berikan mereka semua hikmat agar mereka dimampukan untuk selalu mengajari kami dengan penuh kasih sayang, yaitu di sekolah kami, tanpa harus memilih siapapun itu kami, namun semuanya adalah merupakan kebaikan seturut bagi kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga gereja kami, berkati pendeta, ibu dan bapak majelis yang bertugas di gereja kami. Berkati GPIB Karisma di dalam pembangunannya ya Tuhan, di dalam renovasinya. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Di dalam renovasi pembangunan gedung gereja, Tuhan kiranya mau turut serta menopang dan memberikan kekuatan pada panitia gereja. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, terutama di dalam menghadapi kasus COVID-19. Tuhan kiranya berikan kekuatan, dan Tuhan kiranya juga mau melindungi kami semua dari permasalahan-permasalahan kasus COVID-19. Dan Tuhan berkati mulai dari presiden kami sampai dengan jabatan yang paling terbawah yang mengurusi negara ini, agar kiranya Tuhan berikan hikmat kebenaran Tuhan menyertai mereka semua. Inilah doa kami ya Tuhan, harapan kami. Semua ini, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Bait yang pertama dan ketiga. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Juga Tuhan berkati mama dan papa kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kurang sempurnanya kami alaskan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan gerejamu. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Bait yang pertama dan kedua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Pertemukanlah kami kembali minggu depan dalam ibadah hari Minggu Pelekat PA. Sertai kami dalam kegiatan kami sehari-hari, berikan kami kesehatan dan kekuatan agar dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dan Tuhan berkati juga keluarga kami, kakak-kakak layan kami semuanya. Doa yang kurang sempurnanya kami alaskan dan Tuhan Yesus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.